Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adiksi Podcast, tempat bercerita yang candu. Adiksi Podcast akan memberikan kalian semua berbagai informasi, inspirasi, dan juga aspirasi. Bersama saya, Siti Fatma. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu alumni dari SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon tahun 2019, yaitu Kak Audita. Assalamualaikum Kak Audita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatma. Gimana kabarnya sekarang Kak Audita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Kak Audita yang telah jauh ya datang dari Purwokerto ke sini. Tadi gimana Kak perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Berangkat dari jam berapa ya Kak dari Purwokerto? Dari jam 6. Oh, dari jam 6. Tadi sampai jam 10? Iya. Oh, sampai jam 10. Oke Kak, kalau sekarang itu kira-kira kesibukan Kak Audita itu ngapain aja sih Kak? Kesibukan aku secara garis besar, pertama pasti belajar. Yang kedua bagaimana untuk bisa mengabdi kepada masyarakat, social project. Yang ketiga berorganisasi. Dan yang keempat adalah bagaimana saya untuk bisa berprestasi, dan itu adalah ladang dakwah. Masya Allah. Kalau boleh tahu ya Kak, sebelumnya ini maaf, gimana sih perasaan Kakak gitu? Yang tadinya kan Kakak lulus tahun 2019, terus sekarang bisa kembali ke sekolah ini untuk menjadi bintang tamu narasumber di Adiksi Podcast kali ini. Alhamdulillah bersyukur karena melalui ini bisa berbagi inspirasi. Masya Allah. Kalau untuk organisasi sendiri, Kakak di kuliah sekarang itu, universitas sekarang ikut organisasi apa ya Kak kalau boleh tahu? Iya, untuk organisasi, untuk organisasinya ini sekarang itu lagi mahasiswa pecinta Al-Quran, kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk saat ini. Masya Allah. Berarti IMM ya Kak? Iya. Iya. Kalau kesan pertama Kakak waktu masuk sekolah ini gimana sih Kak? Soalnya kan Fatma sendiri itu masuk sekolah ini kan karena terpaksa gitu kan, ibaratnya karena disuruh orang tua gitu. Kalau Kakak sendiri masuk sekolah ini tuh karena keinginan sendiri atau emang dipaksa juga gitu sama kayak Fatma? Waktu awal aku datang ke sini itu memang awalnya keinginan sendiri. Masya Allah, dan iya, Kak. aku apply sendiri. Terus aku nikmatin gimana proses belajar di sini. Masya Allah. Kalau ini Kak, ada nggak sih kenangan berkesan gitu Kakak selama sekolah di sini tuh kenangannya apa aja, dan yang paling diingat, ataupun guru-guru yang paling dirindukan, atau guru yang paling galak atau gimana gitu Kak, bisa diceritain enggak? Iya. Pengalaman sekolah di sini tuh struggle. Masya Jadi Allah, ya. waktu itu dalam sehari kayak nggak cukup. Iya, Kak. Apalagi jadi kita itu ketika waktu aku SMK di sini, teman-teman bilang jangan lupa makan gitu. Padahal nggak lupa, tapi memang tidak sempat gitu. Di sini memang ketika belajar, kita belajar, tapi setelah belajar itu mempelajari hal-hal yang sudah diajarkan. Kemudian kita nikmatin luang waktu untuk organisasi, untuk kerjain tugas dan lain-lain, persiapan buat praktikum juga. Masya Allah. Pasti sibuk banget ya Kak sekolah di sini. Iya. Sampai katanya lupa makan tadi. Iya. Kalau untuk waktu Kakak sekolah di sini itu pernah ikut organisasi nggak sih Kak? Pas masih di SMK Farmasi ini? Iya, aku pernah. Organisasi di sini aku ikut Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPM ya kan. Kalau boleh tahu jabatan dulu apa Kak? Sebagai apa? Terakhir itu sekretaris umum. Oh, sekretaris umum, Masya Allah. Dan kalau boleh tahu, gimana sih tipsnya Kak Audita gitu bisa membagi waktu antara organisasi dengan belajar? Karena yang Fatma tahu itu Kak Audita juga sebagai juara di kelas gitu kan, dan Kak Audita juga kan pernah mengikuti berbagai ajang perlombaan gitu Kak. Nah, tipsnya itu cara membagi waktunya biar kita itu nggak keteteran gitu Kak, atau kita itu nggak menonaktifkan salah satunya gitu, biar antara organisasi dan belajar itu bisa balance gitu, bisa seimbang. Itu gimana Kak kalau dari Kakak tipsnya? Aku terapin prinsip fokus, follow one course until success. Masya Allah, jadi, itu gimana Kak? Ya, jadi ketika kita udah dapat tugas, kita kalau bisa langsung selesaikan. Tapi kalau memang nggak bisa, kita langsung atur strategi mana skala prioritasnya. Itu.
Oh iya Kak, Fatma juga mendengar katanya Kak Audita ini selain aktif di organisasi sekolah, Kak Audita juga aktif di Remaja Masjid At-Taqwa. Itu benar atau tidak ya Kak? Iya betul. Oh Masya Allah, berarti sampai sekarang? Iya. Itu gimana sih Kak? Kan Kakak kan sekarang kuliahnya di Purwokerto, kan jauh ya Kak dari Cirebon. Tapi Kakak itu masih bisa aktif sebagai anggota di Remaja Masjid At-Taqwa gitu. Kenapa bisa sekonsisten dan seistiqomah itu gitu Kak? Jadi gimana caranya ya? Oke. Gimana caranya itu aku pakai monitoring dari jarak jauh. Jadi sebelum ada pandemi pun, karena aku udah melihat contoh, oh ternyata ada nih orang yang bisa mengeksplor dirinya untuk ikut organisasi tapi jauh gitu. Nah jadi aku coba terapin itu, apa yang aku lihat aku coba terapin, dan aku terapin dengan cara mengontrol lewat laptop, lewat handphone. Jadi aku memang tidak langsung terjun membantu, tapi aku memberikan ide-ide, kemudian aku bantu kontrol apa aja yang bisa aku bantu melalui jarak jauh itu. Oh Masya Allah begitu ya Kak. Kalau untuk sekarang sendiri, kayaknya Kakak ini pakai jas alma mater ya Kak? Iya. Kalau boleh tahu bisa diceritakan Kak, sekarang Kakak kuliah di mana dan jurusannya itu apa? Oke. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Farmasi. Jadi masih berpegang teguh ya Kak di farmasinya? Iya. Oh iya Kak, dan yang saya dengar itu Kakak itu pernah dapat beasiswa ke Turki. Ya. Itu bisa diceritain gitu Kak, gimana sih caranya dapat beasiswa ke Turki? Terus Kakak di Turki itu ngapain aja gitu Kak? Jadi sebenarnya itu pendanaan, tapi pendanaannya bukan beasiswa secara studi ya, hanya untuk presentasi gimana ikut kompetisi itu. Awal mulanya memang saya tidak berani untuk mengungkapkan kalau saya ikut itu, tapi saya coba apply dulu sejauh mana kemampuan saya, apakah bisa goals gitu. Nah ternyata setelah melalui beberapa seleksi, pertama itu seleksi berkas mengenai identitas diri aku, kemudian experience aku dari pengalaman lomba, organisasi, dari waktu aku dulu banget SD sampai kuliah, kemudian esai bahasa Inggris aku dan semuanya bahasa Inggris. Alhamdulillah saya alhamdulillah lolos 36 besar dari 1000 lebih partisipan di dunia itu, dan itu yang buat aku, ya Robi makasih udah kasih kesempatan ini, akhirnya aku nggak mau berhenti, aku coba lagi, akhirnya aku diwawancara pakai bahasa Inggris juga, tapi qadarullah di sini aku belum lolos gitu. Dan dari situ, tapi aku harus kasih sesuatu gitu. Aku udah waktu itu kan posisinya ada pandemi ya, jadi aku berpikir aku harus kasih sesuatu untuk kalau bisa minimalnya untuk universitas. Tapi ternyata Allah kasih lebih lagi, Allah kasih lebih lagi kebermanfaatan untuk se-Indonesia. Oh iya Kak. Jadi aku itu setelah lolos ke Turki itu, aku buat project, di mana project itu aku coba terapin, perhatikan desa mana yang memang memerlukan recovery itu. Iya, Kak. Nah aku coba maksimalin permasalahan yang ada di Indonesia, aku coba kasih solusi itu, dan aku mencoba kolaborasi dengan teman-teman aku yang ternyata teman-teman aku itu beragam. Satu grup itu sebenarnya ya ada yang dari Pakistan, Masya Allah. ya, tapi karena ada satu dan lain hal jadi dia nggak bisa ikut presentasi. Kemudian ada juga yang dari Surabaya, dan ada juga yang dari Universitas Cina. Dan kemarin dia satu kamar sama aku, jadi enak banget gitu, kita tuker-tukar, sharing-sharing itu. Jadi memang untuk lolos ikut kegiatan ke Turki itu perjuangan, terutama waktu buat esai bahasa Inggris. Dan aku di esai bahasa Inggris itu aku dari awal masuk kuliah memang aku fokusnya tentang cancer, dan aku gimana sih cara mengkolaborasikan treatment yang terbaik untuk Indonesia. Dan lagi-lagi aku baca jurnal, memperhatikan treatment yang ada di luar negeri itu yang paling baiknya itu seperti apa. Masya Allah. Iya Kak, kalau boleh tahu Kakak itu kalau nggak salah jago nari topeng ya? Iya. Itu dari kelas berapa ya Kak? Kakak bisa tari topeng kayak gitu? Oke. Tari topengnya ya, itu sebenarnya aku dari SMP, tapi Masya Allah. ya Aktif ya Kak? aktif. Di keseniannya juga? Iya alhamdulillah, tapi memang lagi-lagi aku sukanya otodidak. Sukanya otodidak. Awalnya aku belajar dari YouTube, terus ternyata teman aku itu asli dari keraton, akhirnya aku dirapihkan gitu gerakannya, aku dibantu. Akhirnya
sampai sekarang, alhamdulillah. Ini Masya Allah keren banget Kak, sampai bisa tampil di Turki kan Kak waktu itu tari topengnya. Ya tadi lihat di video yang Kakak kirim. Ya. Ya, kalau untuk desanya sendiri tadi kan Kakak menjelaskan katanya Kakak itu mencari desa-desa yang benar-benar emang membutuhkan gitu kan Kak. Itu Kakak udah survei atau observasi ke desa mana aja Kak kalau boleh tahu? Jadi gini, memang lagi-lagi ketika aku mengikuti suatu kegiatan itu bukan yang memang aku tuh harus dapat gitu, tapi lagi-lagi karena main itu. Jadi awalnya aku sama teman-teman aku itu main, kemudian banjir lah di suatu desa. Masya Allah, banjir. Aku kayak cerita, iya. Nah terus akhirnya kita teliti gitu sebenarnya banjirnya tuh karena apa? Tapi memang karena sampah. Tapi kita coba cek langsung gitu ke sungai di sana. Di sana itu ada sungai yang besar, agak besar. Dan ternyata sampahnya itu banyaknya diapers. Nah itu nggak langsung berpikir gimana caranya supaya diapers itu bermanfaat. Enggak itu. Jadi memang aku lagi santai aja gitu, terus abis kuliah, terus ternyata kuliahnya tentang environmental. Akhirnya aku mikir, oh iya, diapers itu kan di dalamnya itu ada hidrogel. Nah, itu kan sulit terdegradasi. Akhirnya karena penasaran gitu, lagi-lagi curious, itu aku cari tahu, baca jurnal juga. Oh, ternyata bisa nih didegradasi untuk hidroponik Masya gitu. Allah. Nah, terus akhirnya kita coba terapin supaya bisa terrealisasi jadi hidroponik, ada tanaman. Akhirnya desa itu juga nanti tidak banjir lagi, kemudian menghasilkan tanaman di mana nanti bisa dimakan, dikonsumsi oleh masyarakat, terutama sayur-sayuran. Di sana kan banyak bayi, karena banyak bayi juga banyak diapers. Karena di sana itu rata-rata ibu rumah tangga yang sibuk itu di perumahan sih, itu. Nah, kemudian selain itu targetnya bukan hanya itu, tapi gimana caranya untuk bisa jadi startup itu di situ. Jadi memang kebermanfaatannya itu luas dan emang aku dan teman-teman aku satu tim itu memposisikan gimana 5 tahun ke depan harus seperti apa langkah-langkahnya kayak gitu. Oke Kak, selain Kakak itu dapat beasiswa ke Turki, yang Fatma tahu juga Kakak itu sebagai juara 1 mahasiswa berprestasi di UMP. Itu benar atau enggak ya Kak? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Dan untuk menjadi mahasiswa berprestasi di universitas itu gimana sih Kak? Oke. Untuk menjadi mahasiswa berprestasi ya, kalau sesuai aturan itu dari track record gimana studinya, kemudian dari prestasi-prestasi yang udah dicapai apa aja, kemudian ikut organisasi apa aja itu. Oke Kak, sekarang kan Kakak itu ikut organisasi IMM ya Kak di universitas sekarang. Kalau boleh tahu jabatan Kakak sekarang di IMM itu sebagai apa ya Kak? Sebagai ketua bidang Imawati. Oh, sebagai ketua bidang Imawati. Berarti itu tugasnya itu tentang apa aja ya Kak? Imawati itu. Oke, tugas di bidang Imawati ini kajian ya, itu setiap bulan. Kemudian ini juga podcast juga. Ya, Masya Allah. Kemudian kita sering sharing-sharing gitu sama teman-teman Imawati kalau kita lagi kumpul-kumpul. Jadi memang ketika kita kumpul itu kita punya manfaat juga gitu. Setelah kita capek kuliah ngerjain tugas bareng-bareng, terus suka ada kayak celetukan-celetukan yang akhirnya kita berpikir gitu. Terus ya udah kita kolaborasi, kita sharing gitu deh. Berarti kalau Imawati itu lebih berhubungan ke perempuan gitu ya Kak? Iya, betul. Ya. Kalau boleh tahu ya Kak, rencana Kakak setelah lulus S1 ini mau kemana ya Kak? Karena kalau nggak salah Kakak itu udah semester 6 ya Kak? Iya. Berarti sebentar lagi mau lulus, Masya Allah. Iya, bismillah. Masya Allah, amin. Jadi insya Allah setelah S1 ini semoga doain ya. Iya. Semoga langsung S2. Abis Insya itu Allah. baru ambil apoteker. Itu Masya jadi Allah. dapat ada program track program itu fast track di mana aku coba untuk bisa mengambil itu. Doain bismillah, berarti 1 semester lagi. Ya Masya Allah, sebentar lagi ya Kak. Ya. Berarti S2-nya tetap di UMP juga? Iya, Iya, Masya Allah. Oke Kak, untuk bentuk support dari orang tua Kakak sendiri itu seperti apa sih Kak hingga Kak Audita ini menjadi Audita yang sekarang gitu Kak? Support dari orang tua itu pertama doa, terus ilmu adab, kemudian finansial. Pasti orang tua itu yang paling utama sih doanya Kak. Iya. Iya. Kalau dari Kakak sendiri itu pandangan tentang
UMP itu seperti apa ya Kak? Hingga Kakak ini memilih untuk bersekolah di UMP? Iya, aku milih UMP untuk studi itu pertama karena memang sama-sama berbasis Islam. Kemudian yang aku tahu itu dari UMP itu benar-benar memberikan support ketika mahasiswanya itu punya potensi. Jadi mahasiswanya itu benar-benar berkembang dan nanti bisa meniti karirnya itu. Oke Kak, kalau jurusan yang ada di UMP sendiri itu apa aja sih Kak yang paling terkenal gitu? Iya, farmasi. Pasti farmasi ya Kak? Farmasi memang di sana tuh the most. Masya Allah. Terus di sana ada kedokteran, ada psikologi, ada manajemen, ada akuntansi, kemudian ada PGSD, ada hukum, Masya Allah. kemudian ada Inggris, Masya Allah. PBSI juga ada, yang sastra Indonesia, masih banyak lagi. Berarti banyak banget ya Kak, ternyata jurusan-jurusan yang ada di UMP ini. Kalau menurut Kakak ya, jurusan yang terbaik gitu, yang relevan bagi kita-kita gitu, yang lulusan SMK Farmasi itu mending lanjut ke farmasi aja atau boleh keluar gitu? Kalau misalkan di luar farmasi itu yang paling baik, yang berhubungan dengan farmasi itu yang apa sih Kak jurusannya Kak? Aku belum berani untuk bilang sebenarnya yang paling baik itu apa kalau di luar farmasi. Tapi yang aku tahu bisa masuk ke kedokteran pasti bisa, kemudian masuk ke perawat bisa, anestesi, kemudian karena di anestesi juga kan kita kayak belajar di sini juga ada kan yang alat-alat gitu. Iya, Kemudian rekam medik, bidan juga sebenarnya bisa. Terus apa lagi ya? Aku taunya itu karena ketika aku kuliah di farmasi juga ternyata dari mahasiswa bidan itu dia nanya ke aku gitu tentang gimana sih materi farmasi, dan ketika aku lihat RPS-nya, oh iya ternyata ada di satu semester di satu mata kuliah dia itu benar-benar banyak gitu tentang kefarmasian yang relate sama kebidanan. Ya, berarti kalau dari farmasi mah lebih kayak ke kesehatan gitu ya Kak? Iya, jalurnya. Kalau ini Kak, kalau setahu Fatma kan di perkuliahan itu kayak apa sih, serem banget gitu, kayak kita tuh harus menghadapi kayak yang namanya skripsi lah gitu kan. Nah kalau dari Kakak sendiri, cara mempersiapkan diri untuk menghadapi perkuliahan itu seperti apa sih Kak? Aku awal mau kuliah memang karena kalau aku ya awal aku mau kuliah memang aku pengen buat skripsi gitu. Jadi sebenarnya bukan pengen buat skripsinya, tapi aku pengen punya karya di situ titiknya. Jadi untuk mempersiapkan dirinya itu sebenarnya awalnya dari mental sama keyakinan kita sama Tuhan gitu. Setelah kita punya keyakinan, kita pupuk tuh, kita minta sama Tuhan kita mau apa, Allah pasti kasih ketika ikhtiar sama doa kita itu berjalan seiringan gitu. Jadi di situ poinnya mempersiapkan diri itu kita harus jujur sejujur-jujurnya sama diri kita, kekurangan kita tuh apa dan kelebihan kita itu apa gitu. Oke Kak, jadi sekarang mah lebih kayak usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya Kak intinya. Pasti kita itu kan harus berusaha terlebih dahulu gitu kan Kak. Oke, untuk pertanyaan terakhir, menurut Kakak itu atau harapan Kakak untuk sekolah ini ke depannya itu seperti apa sih Kak? Karena kan Kakak juga alumni dari sekolah ini. Ya, semoga SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon ini semakin berprestasi, semakin mendunia. Amin ya Allah. Siswa-siswinya bisa go abroad, ke luar negeri. Amin ya Allah. Dan bukan cuma ke luar negeri doang, tapi memang punya manfaat. Jadi berprestasi tapi punya manfaat yang luas. Itu. Aku titip pesan sama teman-teman siswa-siswi SMK Farmasi Muhammadiyah, teruslah berjuang, berkarya, berdaya, menggapai cita-cita dan cinta Allah. Yakin Allah itu pasti kasih, dan segala keputusan yang Allah kasih itu terbaik. Jadi ikhtiarkan dengan cara terbaiknya, berjuang bersama Allah. Semangat ya. Baik Kak, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi oleh Kak Audita, atau barangkali Kak Audita ingin mempromosikan UMP gitu agar adik-adik di sini tertarik untuk bersekolah di UMP juga seperti Kak Audita. Oke, baik. Teman-teman,
sekarang sedang di masa pandemi dan setelah aku memperhatikan banyak sekali ya, baik itu di kalangan mahasiswa, di kalangan siswa itu merasa terlena karena merasa nyaman, terlanjur nyaman di masa pandemi yang kuliahnya itu tidak tetap langsung. Tapi ingat, kenyamanan itu jangan membuat kita itu turun semangatnya, di mana yang menjadikan alasan kita itu menjadi hambatan ketika kita belajar. Padahal ketika kita bisa mengevaluasi diri kita, itu menjadi peluang emas dan besar gitu. Karena aku dan teman-teman aku juga, alhamdulillah teman aku pun ketika masa pandemi sudah mencapai 50+ achievement di masa pandemi ini. Mereka itu juara gitu. Nah, teman-teman yang sekarang masih di masa pandemi ini, itu mari kita semangat, kita mengevaluasi diri kita bisa fokus belajar, kita bisa mengulang-ulang materi yang sudah diberikan karena berupa video dan lain hal. Mari jangan sampai kita terus-menerus mengandalkan alasan-alasan sehingga itu tidak membuat diri kita maju. Oh iya, aku ingin menyampaikan mengenai Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, adik-adik dari SMF dan teman-teman lain pemirsa yang melihat YouTube Parma Kreatif TV ini, semua studi pendidikan itu bagus, terbaik. Namun kita bisa memilih dan kita bisa mengevaluasi diri kita, di manakah kita bisa mengembangkan diri kita, potensi diri kita di sekolah yang membuat kita itu berkembang. Nah, kalau teman-teman ingin bertemu dengan saya dan berproses bersama di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, let's join us. Mari kita bergabung di keluarga Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kampus biru, start here, go anywhere. Oh ya Fatma, aku juga ketika aku mengalami bagaimana proses pembelajaran di SMK Farmasi Cirebon ini, jadi aku merekomendasikan sekali kepada teman-teman yang sekarang masih SMP atau ada saudara-saudari kerabatnya yang SMP dan ingin melanjutkan studinya, yuk join di SMK Farmasi Cirebon, SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon, karena di sini itu sangat luar biasa, setiap siswanya itu diperhatikan. Jadi benar-benar dicari bagaimana kekurangan dan kelebihan dari setiap siswanya sehingga siswa tersebut bisa semakin memupuk rasa percaya diri dan mengembangkan dirinya sehingga bisa meniti karirnya. Dan alhamdulillah ketika saya sekolah di sini itu menjadi pegangan yang luar biasa sampai saat ini dan itu adalah valuable. Jadi let's join us in SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Unggul, Islami, berprestasi. Oke, terima kasih Kak Audita yang telah jauh-jauh datang dari Purwokerto ke sini untuk mengisi aksi podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Audita, harapan-harapan Kak Audita untuk kedepannya bisa bermanfaat dan kami juga sebagai adik-adik Kak Audita ini bisa mengikuti jejak Kak Audita. Amin. Ya Rabbi. Amin. Nah, terima kasih ya Kak Audita telah hadir di Adiksi Podcast kali ini. Semoga kedepannya kita masih bisa ketemu lagi. Amin. Dan Kak Audita juga semangat menggapai mimpinya. Semoga cita-cita dan mimpinya tercapai semua ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.